Indonesia. Pada sore hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman, adik-adik sekalian tentang metode pembelajaran klinik. Ada pertanyaan dari beberapa adik-adik yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana sebenarnya metode pembelajaran di klinik. Nah, metode pembelajaran di klinik salah satu metode yang perlu untuk kita pahami, kita ketahui, karena pembelajaran di klinik itu meningkatkan keterampilan kita sebagai seorang tenaga kesehatan, karena di klinik tersebutlah kita bertemu banyak kasus, di klinik tersebut juga kita banyak bertemu dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang banyak. Oleh sebab itu, metode pembelajaran itu perlu kita ketahui. Apa saja pembelajaran itu? Kita harus cari tahu ya. Yang pertama, kalau kita pembelajaran klinik, kita harus ada yang disebut dengan pre-conference. Tahu pre-conference? Ya, pre, sebelum conference, ya, melaksanakan. Pada pre-conference, kita perlu memahami, perlu mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa tersebut. Jika Anda saat ini mendengar saya sebagai mahasiswa, Anda harus tahu apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda, karena Anda akan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jika Anda sebagai seorang pembimbing klinik, maka Anda harus paham juga siapa yang Anda bimbing, bagaimana kemampuannya, dan kemudian bagaimana cara Anda bisa memonitoring mereka. Kemudian setelah dimonitoring, Anda harus evaluasi. Nah, di sini tertulis, ada yang mengirimkan kepada saya, pre-conference, pertemuan pembimbing dengan antara lahan praktek dengan mahasiswa setiap hari. Nah, kemudian pertemuan pre-conference itu membicarakan tujuan pembelajaran. Ya, benar sekali. Kenapa Anda datang ke klinik? Apa maksud dan tujuannya? Pasti karena kita butuh tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, setiap perubahan jadwal yang mungkin diperlukan. Anda belum datang ke klinik tersebut, tetapi Anda sudah diberikan tanggung jawab. Oleh sebab itu, sebelum Anda mengerjakan tanggung jawab itu, ya Anda harus tahu kira-kira peraturannya seperti apa. Jika terjadi hal A, apa yang harus Anda lakukan? Jika terjadi hal B, apa yang harus Anda lakukan? Dan itulah yang disebut dengan pre-conference. Nah, kemudian di sini juga ada dikatakan apa tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Nah, tugas-tugas yang harus kita selesaikan itu banyak ya. Yang biasanya kita sering lakukan adalah kasus. Kita harus punya satu kasus, kemudian kita dalami kasus tersebut, kemudian nanti kita akan lakukan presentasi yang bisa kita lakukan di kelas atau bisa kita lakukan di tempat praktek sendiri, bisa kita lakukan juga di tempat lain, di rumah sakit atau di klinik. Nah, pada saat kita akan menggunakan kasus tersebut, pastikan Anda mampu. Kenapa? Kasus yang Anda ambil jika tidak sesuai dengan kemampuan Anda, itu akan menyulitkan Anda. Nah, jadi di pre-conference Anda harus tanyakan, apa kasus yang akan dicapai? Misalnya ANC. Ya, kalau misal ANC, berapa bulan kehamilannya? Nah, setelah kehamilan tadi, kita bisa lihat lagi. Di kehamilan berapa bulan, apakah harus patologi atau harus fisiologi? Nah, kalau misalnya harus fisiologi, sebelum Anda ke klinik, ada baiknya Anda belajar dulu. Anda harus tahu dulu anatomi fisiologi dari kehamilan tersebut. Karena kalau sudah di klinik, kita sudah ketemu langsung dengan pasiennya. Sudah ketemu langsung dengan keluarga pasien yang mereka menganggap kita sudah mampu. Oleh sebab itu, sebelum Anda ke klinik, ada baiknya Anda penuhi dulu diri Anda dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Jika Anda merasa belum mampu, Anda bisa lakukan di laboratorium. Ya, Anda boleh datang ke sekolah Anda, ke tempat Anda menimba ilmu, Anda masuk ke dalam laboratorium, Anda belajar sendiri sampai Anda mampu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada kasus yang akan diambil. Nah, itu pre-conference. Supaya kita bisa menjawab kasus apa yang kita ambil, kemudian kita mampu menjawab, yang tadi saya bilang, jangan lupa banyak-banyaklah membaca. Kenapa? Teori yang banyak akan bertanggung jawab pada praktek yang dilakukan.
Jadi sebaiknya Anda melakukan praktek berdasarkan SOP atau teori yang Anda punya, bukan melakukan praktek tanpa teori. Oke, nah kemudian setelah pre-conference ada conference atau pelaksanaan. Mungkin pada saat di klinik Anda akan ditempatkan selama 2 atau 3 minggu di klinik tersebut. Anda bisa lakukan kasus yang tadi Anda akan ambil, kemudian hasil pertemuan pre-conference Anda bisa masukkan ke logbook Anda bisa tuliskan, kemudian mulailah untuk mencari kasus tersebut dan mulailah untuk mengerjakan kasus tersebut. Ada filosofi Yunani yang mengatakan, kerjakan apa yang sudah kamu tulis, tulis apa yang akan kamu kerjakan. Kemudian kita lihat lagi ada post-conference. Nah, kalau post-conference, pada saat Anda selesai melakukan kegiatan, sudah pasti kita perlu evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Kegiatan Anda, kemudian selama Anda melakukan kegiatan, apa yang kurang, atau bahkan apakah yang menjadi kelebihan Anda. Tanyakan kepada pembimbing Anda, tanyakan kepada pembimbing klinik Anda, apa yang menjadi kekurangan kita, combine-kan dengan kebutuhan yang diminta oleh institusi tempat Anda bersekolah atau menimba ilmu, kemudian Anda cari referensi-referensi yang baik, supaya pembelajaran di klinik dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja masukan dari saya, persiapan Anda untuk pembelajaran klinik. Jika ada yang ingin tanyakan, Anda boleh komen, Anda boleh lakukan tanya jawab dengan saya, atau Anda boleh berikan di komentar, ya, di komentar apa pertanyaan atau apa topik yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Bidan Widi, sampai bertemu kembali.